إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ciri-ciri wali itu yaitu pertama mereka nggak pernah sakit hati, tidak pernah takut. Itu ciri wali. La khaufun alaihim, tidak pernah takut dengan siapapun dan dimanapun, tidak pernah takut. Apalagi semacam wabah corona. Itu wali, ciri wali yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, walahum yahzanun, mereka nggak pernah sedih. Itu ciri wali. Bagaimanapun keadaannya, ujian dan cobaan, mereka selalu gembira, nggak pernah sedih. Itu ciri wali. Yang kedua, walladzina amanu, yang ketiga mereka beriman. Itu ciri wali. Dan mengaku wali lain kada beriman. Itu walla. Yang ketiga, yang keempat, wa kanu yattaqun, mereka bertakwa. Itu wali. Tidak ada wali itu bungur, pasti takwa, berilmu. Ciri wali. Yang pertama, wali itu cirinya di dalam Al-Quran disebutkan la khaufun, mereka tidak pernah takut. Yang kedua, walahum yahzanun, enggak pernah sakit hati, pusing, stres, duka cita. Walaupun enggak punya uang, tetap mereka santai. Itu wali. Kita belum terlambat gajian sudah pusing sudah, istri telepon terus. Beli kota nggak bisa. Nah, itu. Kalau wali nggak pernah sakit hati duka cita, nggak pernah. Kalau sudah nggak pernah sakit hati, nggak pernah takut, beriman, bertakwa, lahumul busyra, mereka selalu gembira terus-menerus, mulai di dunia sampai akhirat gembira terus-menerus. Busyra lana lillal muna zalal ana terus mereka itu. Kita sedikit-sedikit pusing, di lockdown pusing juga, di karantina pusing juga. Wali di karantina kan, di lockdown kan. Pokoknya nggak pernah takut, nggak pernah sedih, nggak pernah pusing nggak pernah. Itu ciri wali. Ya semoga kita dengan berkat wali bisa mencontoh wali. Amin. Itu ciri wali yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi malam ini kita mahauli Syekh Saman sekaligus 100 harinya Guru Juhdi. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. yakni aku memujikan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Jadi wali-wali itu sudah dikehendaki Allah, tidak dia dijadikan sebagai wali. Ini sudah kehendak Allah. Kada tahu pang sengaja jadi kehendak Allah wali. Tahu. Ini sudah jadi kada kau diusah-usah, ini sudah kehendaknya. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni menentukan ia wali akan dia Allah untuk membawa segala rahasianya Allah. Jadi wali-wali itu misinya dia membawa ilmu rahasia Allah, yaitu ilmu ma'rifat, ilmu mengenalkan kita kepada Allah. Itu wali-wali. Wa jadzalahu minhu ilaihi bisabiqal inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia Allah daripadanya Allah kepadanya wali dengan sebab pertolongan Allah Taala juga. Jadi semuanya itu semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majlis ilmu, di majlis sholawat, di majlis wali, semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang orang ingin hadir tapi tidak bisa hadir karena Allah tidak menolong. Ada jatuh lambat bisnya kah lambat? Sampai ke rumah, ke mes, ke perut. Kita ada di jalannya kalau tidak ditolong Allah itu. Tapi kalau sudah Allah menolong, insya Allah dimudahkan langkah kita, jalan kita untuk hadir ke majelis ilmu. Apapun yang dilakukan, itu kalau sudah Allah yang menolong. Wa ashkuru an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah.
yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengurniai kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia para nabiullah dan segala waliullah dan rahasianya bangsa ketuhanan. Waffaqana limutabati sunnatihim al-bahiyah as-saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu wali-wali nabi-nabi yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallim ala man sadada lahul malaku fi wa huwa fi dhahri al-suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayah yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bis sabilin nuri, yakni dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nur dan beramal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, wahai semua saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca menakibnya wali diturunkan oleh Allah Taala rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Jadi kita hadir malam ini maupun mendengarkan maupun ulunnya untuk membaca itu kita diturunkan oleh Allah Taala rahmat. Arti rahmat itu maknanya kasih sayang, lain pang rahmat nang tukang bakso. Arti rahmat itu maknanya artinya kasih sayang Allah. Kita bisa bergerak, bisa berdiam itu karena rahmat Allah. Nah, lain pang rahmat tukang bakso. Itu rahmat Allah. Jadi orang yang hadir di majlis ilmu, di majlisnya wali, diturunkan Allah Ta'ala rahmat. Dengan catatan dia yakin hatinya orang itu wali Allah. Amun kada yakin, kada dapat rahmat. Nah itu. Dan setengah daripada keramat kuduku yaitu Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, beliau adalah ahli syariat wa tariqat wal haqiqat, yaitu kutub di dalam di Madinatul Rasul. Jadi Syekh Salman ini pangkat beliau adalah wali kutub. Beliau menguasai ilmu syariat, ilmu tariqat dan hakikat. Arti syariat itu tahu ilmunya. Contoh, misalnya rukun wudu ada berapa? Rukun wudu 6, itu ilmu sudah syariat namanya. Lalu kita laksanakan, kita kerjakan, itu namanya tariqat. Di waktu kita melaksanakan sesuai ilmunya, kita pandang dalam hati kita ini sama-sama Allah yang menolong kita, gerak dan diam dari Allah, itulah namanya hakikat. Nah, simpel aja, syariat, tariqat dan hakikat. Contohnya, apa aja ngantuk. Jadi syariat itu mulai rumah ambil baju, tariqat jalan ke sini. Nah, sampai di masjid, duduk di sini, hadir, lalu dipandang dalam hati ini semata-mata pertolongan Allah. Namanya hakikat. Simpel aja. Syariat tariqat hakikat itu tariqat jalan, diamalkan. Ya seandainya berwudu, tahu rukun wudu dan ngerti wudu rukun-rukun syaratnya, kita laksanakan. Itu namanya tariqat. Lalu kita dalam hati kita pandang ini semata-mata pertolongan Allah. Nah itu namanya hakikat. Kalau sudah syariat, tariqat dan hakikat terkumpul, itulah yang disebut ma'rifat kepada Allah. Simpel aja. Sudah. Supaya kita sempurna. Jadi Syekh Salman ini beliau menghimpunkan ilmu syariat, tariqat wal hakikat. Barang siapa berkehendak ziarahkan kubur Rasulullah SAW padahal tidak minta izin kepadanya Syekh Salman, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sahfala zahirna sekalipun. Di sini kita dilajari, dididik supaya berakhlak, supaya beradab. Nah, artinya tidak bisa langsung ke rumah orang terus ngetok pintu, tok assalamualaikum. Sama itu. Sama orang ziarahkan makam Rasulullah, tidak bisa nyosor-nyosor. Contohnya aja kita mau ketemu bupati, ya pasti lewat ajudannya dulu. Sama. Jadi pada waktu itu Syekh Salman inilah yang menjadi khalifah Rasulullah di waktu beliau masih hidup.
Ketika orang datang ziarah ke makam Rasulullah, maka Syekh Saman dulu yang menyambut orang yang datang ziarah tadi. Dibawa ke rumah, dimakani, diminum, sudah. Setelah itu dibawa ke makam Rasulullah oleh Syekh Saman tamu tadi. Sampai di makam Rasulullah, ya Rasulullah, ini si Abin ziarah kesempian. Enak. Sama aja kita mau ketemu pejabat-pejabat pasti lewat ajudannya sama itu. Itulah di sini kita dilajari kita berakhlak diri. Karena akhlak ini adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Al adab fawqul ilm. Biar banyak ilmu kan beradab seperti binatang. Sama kayak seperti binatang. Kucing Bang. Yang lah mamanya melahirkan ternyata dihantarnya istri karena itu kucing. Tahunya mamanya, coba lihat kucing itu sudah besar, lahir lagi anaknya, adiknya, ya tadi dia juga dikawini juga, itu kucing datang. Artinya manda ya dubu bahwa orang yang tidak berakhlak itu adalah binatang. Binatang itu nafsu aja udah akal, kucing. Kucing tau lah bila kawin ributnya, bila melahirkan diam, tahu ceritanya. Jadi zaman Nabi Nuh, kisah lah. Cerita kucing nih. Kucing ini apabila kawin ribut, sekampungan ribut kucing nih. Tapi bila sudah melahirkan diam, nggak ketahui dia lahirnya. Ceritanya itu zaman Nabi Nuh waktu ditenggelamkan waktu apa dunia, naik semua seluruh binatang ke kapal Nabi Nuh. Jadi kan tidak boleh, ini dua-dua aja nih tidak boleh, pokoknya tidak boleh lah berhubungan itu tidak boleh. Nanti kalau tambah anaknya kan, kapal takut tidak muat. Kenapa sih anjing ini melanggar larangan tadi? Kucing melihat dilaporkan si anjing tadi oleh kucing ke Nabi Nuh. Kadang mengaku sumpah si anjing yang ngaku, kadang mengaku. Lalu kucing ini tuh kelebihannya pengabulan doa, berdoa Allah minta ya Allah, nah bukti akan lah artinya ini tidak fitnah. Kan anjing kadang ngakui. Kucing melapor tadi. Setelah itu kabul doa kucing. Pas begitu main, itulah anjing tuh bilangnya habis main, habis dikawin, lambat lepasnya. Ama PPP pagi balik anjing kawin. Itu tengah aja 1 jam tuh lepas itu doa kucing. Nah ketahuan, itulah ceritanya. Habis itu si kucing disumpahi oleh anjing. Kucingnya bilanya kawin ribut, bilanya melahirkan itu diam. Itu ceritanya kucing tadi. Bila sudah kawin ribut, nah itu ceritanya. Setelah itu lalu dicabut semua kamaluan tadi. Kisah lah, dicabut kamaluan dikumpulkan disatukan di suatu gunung. Begitu surut sudah, itu ceritanya. Karena kudanya paling cepat larinya, itu paling kanal dapat kuda. Kan habis surut kan diambil, kan dilepas semua kamaluannya, dicopot, dikumpul satu tempat gitu. Nah, begitu selesai surut, masing-masing binatang ambil kemaluannya. Nah, karena kudanya paling cepat dapat, kencang lari dapat paling besar. Itu lagu kuda. Itu kerbau, makanya kerbau itu dia menit sendiri nggak besarnya kuda. Terakhir semut dapat dilambat setiap ketemu tanya dapat enggak semutnya balik itu semut ketemu ya dapat enggak diperhatikan paham nggak nggak ada paham diulangi kan di kisah kucing anjing nah jadi kembali kita Nah, jadi si Samman ini menjadi khalifahnya Rasulullah. Jadi setiap orang yang datang beliau nyambut ini adalah akhlak. Jadi kita kembali akhlaknya yang paling tinggi daripada ilmu. Jadi kalau orang tunda, kalau sembahyang tanpa akhlak, tanpa adab, samanya Allahu Akbar. Oh, itu baru. Kada akhlak, batal di kali gerak. Nah. Besok sakit lagi ada sebenarnya. Kemalaman kita. Itu. Kemudian Syekh Saman Al-Madani kebiasaan beliau cinta dan kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada orang fakir dan miskin. Beliau cinta dan sayang. Bagaimana kita cara mencintainya?
Mencontohnya, kalau orang sedang menuntut ilmu agama, maka hendaklah kita bantu dan kita dukung orang yang sedang menuntut ilmu agama. Jangan dimusuhi, jangan dihalang-halangi. Itu ciri cinta kita kepada orang yang sedang menuntut ilmu agama. Bagaimana kita cara mencintai orang yang alim? Maka hendaklah belajar ilmu dengan beliau. Itu cara cintanya. Dan bagaimana cara cinta kita kepada orang yang soleh atau wali, maka hendaklah datang kepada beliau ziarah, atau yang hidup didatangin, minta doa dan minta berkah. Itu tanda cinta kita kepada orang soleh. Bagaimana kita mencintai orang yang fakir dan miskin, hendaklah dibantu dan dari apakah duitkah, apakah semuanya. Jangan sudah miskin dimusuhi pulang kasihan. Itu karena mencintai orang miskin namanya. Dan lagi Syekh Saman Al-Madani di masa kecilnya sampai hari mursyidnya, dia sangat memuliakan kedua orang tuanya. Karena kita sudah tahu bahwa orang yang berbakti kepada orang tua itu wajib mutlak hukumnya. Sebaliknya orang yang durhaka kepada orang tuanya itu dosa yang sangat besar sesudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dosa yang besar syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang durhaka atau menyakiti hati kedua orang tuanya. Bahkan tidak ada yang diazab duluan sebelum di akhirat, itu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nanti dia dikasih anak yang bandel juga. Nah itu nanti sudah anak kita dikasih kita, itu azab balasannya di dunia. Nah orang selalu menyakiti hati kedua orang tuanya. Wajib hukumnya kita berbakti kepada orang tua. Al jannatu tahta dan ummati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi ada cerita di pesantren kan, ngaji alim sih orangnya. Karena membaca hadis tadi, surga itu di bawah telapak kaki ibu kan, menangis begini, menangis. Jadi aja gurunya kenapa ikan jadi menangis? Ulun ini masalahnya menangis sesuai hadis Nabi, surga itu kan di bawah telapak kaki ibu. Nah sedangkan ibu saya ini tidak ada kakinya. Dikira salah paham dia. Jadi di bawah telapak kaki itu sebenarnya. Ditanya ustaznya, kenapa sedih terus, nangis terus? Karena hadis Nabi kan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ternyata orang tuanya tidak punya kaki, tidak bisa lihat surga. Surga paham. Nah itu. Jadi kalau kita baca manaqib ini, kita yang utama kita baca wasiatnya. Karena di wasiat itulah yang perlu kita mengambil pelajaran, banyak ilmu batin di situ. Dan setengah daripada wasiat wan Syekh Sayyid Masamman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, 4 kali dibaca sesudah sholat subuh. Ini amalan supaya jadi wali. Nah, ada amalannya. Tadi kan wali cirinya tadi kalau pertama orangnya kena pernah takut, yang kedua kena pernah sedih, iman, bertakwa, gembira terus. Ini ada amalannya lagi. Baca 4 kali di subuh. Amalan yang di mulut nih. Kalau perbuatannya gawiannya, nah ini penting sehari-hari. Itu jadi wali itu Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Kita selalu memintakan ampun umatnya Rasulullah. Ini salah sedikit sarikun ulang tiap jadi wali. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Kita selalu kasih sayang kepada umatnya Rasulullah. Enggak boleh marah. Sampai binatang pun dia kasih sayang. Itu ciri-ciri wali. Jadi biar berhikmat membaca doanya. Gawian marah-marah terus enggak bisa jadi wali juga. Nah, ini perbuatannya itu tadi. Ini amalannya. Ujar Sesamban, kata Sesamban, tiada naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku mengakalkan membaca doa ini setelah selesai salat subuh 4 kali membacanya. Sesamban aja mengaku bahwa doa ini yang menyebabkan beliau bisa naik pangkat yang tinggi kewalian sendiri. Doa ini. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Sesamban, lazimkan oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah, sembahyang Jumat, dan membanyakkan zikrullah, wudu'an wa asyir wa qiyam wa qu'udan wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wa lafaz dan wahdatul sifat dan wahdatul dzat, dan muraqabah dan membaca dan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dan memperbanyak membaca shalawat, dan
memperbanyak baca istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat keusahan baik keusahan dunia maupun keusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambah kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatuhum. Kita disuruh sering-sering berteman dengan orang fakir dan miskin. Maksud di sini ujar Abah Guru Sekumpul, fakir di sini adalah wali, miskin di sini adalah orang-orang alim. Percuma kita berkawan dengan orang fakir, orang miskin, namun kita tambah cinta lawan dunia. Tapi kalau kita berteman dengan wali, berteman dengan orang yang alim, yang beragama, niscaya kita akan bertambah sifat-sifat kita benci dengan dunia. Artinya bertambah sifat zuhud kita kepada dunia. Arti zuhud tadi kita benci dengan pekerjaan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, itu arti zuhud. Artinya pekerjaan dunia tadi tidak ada manfaatnya. Nah itu namanya sifat zuhud. Kita benci. Kalau dunia ada manfaatnya, itu bagus. Itu. Jadi hikmah kita berteman, sering datang kepada wali-wali dan orang-orang alim supaya kita di dalam hati kita ada sifat zuhud. Kalau sudah ada sifat zuhud, maka timbullah sifat qanaah, artinya merasa apa yang ada kita syukuri, itu apa adanya, gitu. Merasa cukup apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala, itu arti qanaah. Ini banyak manusia itu tidak ada habis-habisnya, tidak ada cukup-cukup, bisi mobil, rumah sudah, hendak nambah lagi, bisi bini satu tambah lagi, hendak tambahi, kada habis-habisnya. Lain tak punya anak tuh ajar aja. Ustaz doakan Ustaz Barit bisa punya anak. Berkat Rasulullah, berkat waliullah. Dan juga yang belum kawin di sini, mudah-mudahan cepat kawin. Nah sudah kawin, mudah-mudahan kawin lagi. Nang kada duit, udah minta duit. Nah, itu aja kabul hajat beratan dengan berkat wali Allah. Alhamdulillah, ujar si Samman, aku dijadikan wali itu mulai di perut ibuku dan serta aku dipeliharanya Allah. Jadi si Samman ini mulai dari perut sudah dijadikan wali dan Allah pelihara. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga. Nah ini makan si Samman ini. Nih, makan si Samman nih. Kita mau sidin. Makanan Rasulullah makin kan macam maulid sudah. Jadi orang yang makan makanan kami kata zaman masuklah masuk ke dalam surga. Ini ada dua pendapat. Makanan yang zahir termasuk, makanan yang batin yaitu adalah ilmu yang ada di sampai ilmu-ilmu yang diajarkan ke zaman. Kita amalkan, itulah termasuk makanan yang batin. Dan barang siapa masuk ke langgar kami atau ke masjid kami atau ke rumah kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir malam ini memperingati haul zaman, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Terakhir kita bagilah. Dan lagi setengah daripada karamat Tuhan Samman, jikalau ada hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, mendapat kesulitan, kesukaran, kepayahan, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca tawassulnya, maka dengan berkat karamat Tuhan Syekh Samman jadi mudahlah serta segera qabul dan mujarrab. Kalau ada hajat kita urusan dunia, urusan apakah benar hajat aku kalau ada misalnya cita-cita kalau tanah aku laku, aku bahagia membaca malakit, insyaallah kalau yakin dikabulkan Allah Taala dengan berkat wali itu. Tapi kita minta kepada Allah, sembahyang, ambil air wudu, sembahyang 2 rakaat, baca tawassul sidin. Ya Allah, ya Allah, ada tawassul Samman itu, lalu berdoa situ, ya Allah, dengan mulut minta dengan berkat karamat si Samman. Mudah-mudahan mendapat jodoh tahun ini bisa. Nah itu. Jangan sudah sebini, dapat jodoh lagi. Tapi kalau perusahaan kan tidak apa-apa lah, karena istrinya kan jauh, istri dua di sini, kenapa mungkin? Tapi berbahaya untuk pelakor, dilarang pelakor itu perusahaan. Iya.
Ini boleh aja kalau mampu. Agama itu nyuruh 1, 2, 3, 4 boleh. Kalau mampu mau ngkosi, mampu mendidik, mampu enggak anaknya. Nah, jadi kalau ada hajat kita sebetulnya selain bakal kita minta berkat keramat wali, insya Allah kabul. Tapi syaratnya kita mintakan wali itu 2 syaratnya. Pertama, yakin orang itu benar-benar wali. Yang kedua, jangan ada prasangka buruk kepada wali tersebut. 2 itu hendak mendapat keramat wali. Pertama yakin, yang kedua yang ada negatif thinking pikiran kita. Walaupun perbuatan wali itu menyalahi adat, misalnya betul lagi yang nyeleneh lah. Contoh di Jawa itu seperti Wansihan, kan nyeleneh tuh, mobil dicoret-coretnya, itu jangan. Jadi kita jangan ada prasangka buruk dengan wali-wali itu, karena beliau wali itu banyak yang menyalahi adat, yang telanjang, macam-macam. Kalau 2 syarat ini tidak ada dalam hati kita, yang pertama yakin, kedua tidak ada prasangka buruk, maka kita akan mendapat karamat daripada wali tersebut. Tapi sebaliknya, ada yakin, banyaknya pikiran negatif, suudzon, walaupun bakawan siang malam 100 tahun, tetap kita dapat berkat beliau itu wali. Nah itu tuh. Nah, ini suatu faedah barang siapa sering baca manaqib Tuan Saman, apalagi jika dikerjakan hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya daripada hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa anak kita, tetangga kita, jiran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu nabi wa ali nabi. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من سورة الإخلاص والمعوذين، خصوصا إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني، وصل إلى روح الشيخ محمد الزيني بن عبد الغني البنجلي، وخصوصا إلى روح الشيخ أحمد زهدي النور بالأرواح من شيخنا ومؤمننا والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة وأن يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية والحضرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله
لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد في الاولين وصلي وسلم وبارك على محمد في الاخرين وصلي ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تصيبنا على قراءتنا هذه وخيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وان تقبلها منا بفضلك واحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسالك اللهم ان تجعلنا منا هديه توسل الى حضره سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيئا في شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل سبب ذلك مع مزيد برك واحسانك الى ارواح اموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الاولياء والشهداء والصالحين خصوصا الى روح آمين يا الله. من اجتمعنا حياتنا بسببك اللهم نور على اهل القبور قبورهم وانزل عليهم الرحمه والمهجبه والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنه منزلهم ومساكنهم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القران لهم في قبورهم ونزل وفي القيامه شافعا وعن النيران سجرا وحجبا وعن الصراط نورا وفي الجنه رفيقا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يا الله يا الله بحسن الخاتمه. اللهم يا الله يا الله بحسن الخاتمه. اللهم يا الله يا الله بحسن الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين تقبل الله منكم